Oke, baik, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika. Materinya adalah besaran, satuan, pengukuran, dan alat-alat ukur, dan segala sesuatu yang akan dikaitkan dengan materi kita. Jadi, untuk pertama sekali kita akan membahas tentang besaran pokok dan satuan standar. Apa ini besaran nih? Besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu di sini tertulis adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada besaran lain. Contoh, misalnya panjang. Panjang itu ada satuannya dan berdiri sendiri. Panjang biasanya kita tahu ukurannya, satuannya bisa sekian jengkal, sekian sentimeter, sekian meter, sekian kilometer. Jadi itu namanya besaran. Jadi segala sesuatu yang bisa kemudian menyatakan nilai dari sesuatu benda, entah panjangnya, entah masanya, dan lain-lain, itu namanya besaran. Oke, kita cek dulu besaran pokok ini apa-apa aja. Di sini bisa kita lihat. Ya, besaran pokok ada panjang, satuannya meter. Jadi jangan bilang panjangku 50 kg, itu salah. Kilogram itu satuan massa. Kemudian waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini semuanya adalah besaran pokok. Jadi kalau dia satuannya hanya meter saja, kilogram saja, sekon saja, itu adalah besaran pokok. Tapi kalau misalnya nanti ada meter per sekon, ini sudah besaran turunan. Jadi beda. Jadi untuk menyatakan nilai sesuatu itu, apakah panjang, massa, waktu, ini harus dengan angka. Agar tidak salah komunikasi, tidak salah maksud. Jadi kita nggak bisa menyatakan panjang sesuatu itu dengan kata sifat. Misalnya kata sifat itu kan besar, kecil, gitu. Misalnya kita bilang handphoneku besar. Besar ini nggak bisa kita ukur, dia relatif. Mobil juga ada yang besar. Kalau kita bilang lagi pesawat lebih besar, bumi besar, tapi dibandingkan matahari kecil. Jadi menyatakan ukuran sesuatu itu nggak bisa dengan kata sifat besar atau kecil, tapi harus dengan angka. Dan satuannya itu sudah ditetapkan secara internasional. Kalau panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere, suhu kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya, kandela, dan seterusnya. Ini adalah singkatan-singkatannya. Sebagai contoh, agar kita nggak salah ucap, misalnya ada orang India tanya sama kita, berapa panjang meja di situ? Kemudian kita bilang, panjang meja di sini 5 jengkal. 5 jengkal siapa? Nah ini makanya nggak bisa pakai satuan yang sembarang. 5 jengkal kita. Kalau orang India itu jengkalnya panjang-panjang, jadi nggak akan sama. Makanya perlu ditetapkan satuan internasional yang menyatakan pasti sama. Jadi kalau orang India itu tanya sama kita, berapa tinggi badan Anda? Maka kita pakai satuan sentimeter. Jangan jengkal, nanti bisa salah tafsir di sana. Jadi sentimeter itu akan sama dengan seperti di India, di Amerika, dan lain sebagainya, seluruh Indonesia. Ya, satuan internasionalnya meter. Seperti itu untuk panjang. Ini dia tadi. Oke, kita lanjut terus. Nah, di sini ada juga singkatan sistem matrik satuan.
ya. Mungkin kita sering dengar kilo ya, misalnya 1 kilometer, 2 kilometer ya, atau 1 kilogram, 2 kilogram. Nah, kilo itu pada dasarnya itu mewakili 30 atau 1000. Misalnya meter. 1 meter berarti 1 meter. Kalau 1 kilometer berarti 1000 meter. Kali saja 1000 atau 10 pangkat 3. Ya, kalau pangkat 1 deka, pangkat 2 itu hekto, dan seterusnya. Kalau pangkat 6 mega. Kemudian ada giga yang sering kita dengar itu di memori handphone, laptop, giga. Ada tera. Tera itu 10 pangkat 12, giga itu 10 pangkat 9. Begitu juga ada pangkat yang minus. Ya. Misalnya mili itu 10 pangkat min 3. Ini sering kita dengar. Ada juga mikro 10 pangkat min 6, nano, pico, seperti itu. Itu untuk namanya notasi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi dulu. Ya, besaran turunan. Besaran turunan itu adalah penggabungan dari besaran pokok. Misalnya panjang kali lebar. Panjang ini satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Jadi nanti akan tergabung dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan panjang. Maka satuannya menjadi meter kuadrat. Jadi luas ini adalah besaran turunan yang berasal dari dua besaran panjang. Gitu ya. Ini tabelnya, beberapa besaran turunan seperti luas tadi. Jadi dia nggak meter doang, tapi meternya udah 2, kemudian kita katakan meter kuadrat. Kalau volume ini meternya 3, kan panjang kali lebar kali tinggi, artinya ada 3 satuan yang tergabung di situ menjadi meter pangkat 3. Kecepatan ini ada 2 satuan, meter dan waktu, maka dia turunan. Jadi kalau dia sudah gabungan dari besaran-besaran pokok satuannya, maka itu disebut dengan besaran turunan, seperti itu. Kemudian ada massa jenis, gaya, energi, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensial listrik, hambatan listrik, kapasitansi, medan magnetik, flux magnetik, induktansi. Ini adalah besaran-besaran turunan yang sering muncul di fisika dan di dalam kehidupan. Seperti itu. Kemudian ada dimensi besaran. Dan ini juga sering keluar soal ya kalau ujian-ujian itu. Sebenarnya simpel saja, itu mengganti satuan menjadi lambang dimensi. Kalau meter, satuannya itu meter. Ini satuan dari panjang itu meter, disingkat M kecil, dimensinya L. Jadi paling nanti ditanya apa dimensi kecepatan misalnya, apa dimensi momentum misalnya. Itu gampang sekali. Ini juga sudah ada tabel dimensi. Luas, tadi meter sama meter, meter kuadrat menjadi L kuadrat. Nah, gampang sekali, tinggal mengubah hurufnya menjadi huruf L besar. Yang awalnya M menjadi L. Dan seterusnya ini ada tabel besaran turunan, beberapa besaran turunan. Seperti itu. Ini ada gaya, ini dimensinya, tekanan, gaya perluas, gaya itu ini, luas itu, kemudian dibagikan luas, hasilnya seperti ini. Daya usaha per waktu, ini dimensinya. Seperti itu. Oke. Dimensi sudah selesai, besaran satuan juga sudah selesai. Kemudian kita masuk ke alat ukur. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai angka tadi, maka diperlukan alat ukur. Misalnya panjang, seberapa panjang dia, maka diperlukan alat ukur. Atau massa, seberapa berat dia, maka diperlukan alat ukur.
atau waktu, seberapa lama, seberapa cepat, maka diperlukan alat ukur. Kalau panjang itu biasanya kita menggunakan mistar, rolmeter, jangka sorong, mikrometer, skrup. Untuk benda-benda yang tipis atau kecil, kita menggunakan yang ini, jangka sorong dan mikrometer, skrup. Kalau dia kemudian panjang, sangat panjang, misalnya mengukur jalan, itu bisa menggunakan meter. Ya, kalau benda-benda kecil seperti handphone itu bisa menggunakan mistar. Ya, kalau mengukur rumah pakai meteran, mengukur jalan pakai meteran. Itu untuk panjang. Kemudian mengukur massa. Kalau massa itu pakai apa? Pakai neraca atau pakai timbangan atau pakai neraca digital ataupun manual. Ini dia massa. Ini jenis-jenis neraca analitis 2 lengan, neraca lengan gantung, neraca Ohaus, neraca digital. Kemudian waktu itu diukur menggunakan stopwatch atau jam. Ya. Listrik itu menggunakan ampere meter. Kemudian ada lagi suhu itu menggunakan termometer. Nah, jadi setiap besaran-besaran itu kita bisa mengetahui nilainya dengan menggunakan alat ukur. Nah, di samping besaran pokok dan besaran turunan, ada juga namanya besaran vektor. Apa ini besaran vektor? Besaran yang selain memiliki nilai-nilai tadi yang diperoleh dengan cara mengukur, dia juga punya arah. Ya. Contohnya misalnya kecepatan. Kecepatan itu kan setiap benda yang memiliki kecepatan berarti pasti dia bergerak. Pasti itu. Kecuali kecepatannya 0, maka dia diam. Tapi kalau kecepatannya memiliki nilai, pasti dia bergerak. Segala sesuatu yang bergerak pasti punya arah. Ya, apakah dia ke depan, ke belakang, atau ke kanan dan ke kiri. Jadi bedanya besaran turunan dengan besaran vektor adalah kalau turunan bukan ya. Besaran vektor itu juga bagian dari turunan. Jadi turunan itu terbagi menjadi 2. Satu besaran vektor, satu besaran skalar. Kalau skalar dia hanya memiliki nilai saja. Tapi kalau vektor dia memiliki arah. Contohnya seperti kecepatan tadi. Ya, kalau skalar misalnya luas. Luas itu ya diam saja, nggak bergerak kemana-mana. Volume itu juga besaran skalar karena dia tidak memiliki arah. Tandanya besaran vektor itu dia bergerak. Setiap yang bergerak pasti besaran vektor. Tapi kalau yang diam, maka itu namanya besaran skalar. Oke, itu dia terkait besaran-besaran. Tadi dimulai dari besaran pokok, kemudian besaran turunan kemudian dibagi 2, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Oke, kita lanjut terus sampai habis. Ini masih membahas tentang vektor. Ya. Oke, sudah selesai terkait besaran. Ini materinya nanti akan khusus siswa Bapak, akan Bapak share lagi ke Google Classroom filenya ya, untuk kemudian bisa dibaca-baca. Kalau yang lain bisa email langsung atau komen di komentar, memberikan emailnya agar bisa saya emailkan. Khusus siswa Bapak ini akan nanti dibagi di Google Classroom. Selanjutnya untuk khusus siswa Bapak, cek instruksi di Google Classroom. Demikian saja, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran online jarak jauh. Semangat pagi.